Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan berbicara mengenai topik ide dan peluang usaha. Orang dengan spirit yang tinggi berkata, peluang itu ada dimanapun. Menjadi kaya itu mudah, bekerja keras itu harus, tapi yang terpenting adalah berpikir cerdas. Saya sendiri pernah merasa aneh mendengar kata-kata seperti itu. Hidup tidak semudah kata-kata motivator. Lemah karena merasa banyak masalah dan tak berdaya karena sakit. Jangankan merintis usaha, untuk melangkah saja badan terasa lungkrah dan pikiran kalut. Saya hanya bisa merenung dan berdoa saat itu. Mencoba untuk berpasrah dan berpasrah saja. Tetapi apa jawaban Tuhan terhadap diri saya? Saat itu ada seorang keponakan lagi bertandang ke rumah dan datang seorang mahasiswa mengajakku untuk membuka usaha. Keponakan saya saat itu sedang berlibur ke Kudus. Dia ikutan bicara. Katanya di Bandung tempat dia bekerja lagi musim-musimnya makanan sosis jumbo. Saya mencoba mencari tahu, mencari info. Ternyata benar bahwa tren mengenai sosis jumbo itu sudah begitu kuat di beberapa kota besar. Langkah pertama saya bersama Mas Al mencoba untuk mencari tahu tempat orang berjualan sosis jumbo tadi. Berkeliling Semarang tidak menemukan, kemudian saya survei di kota saya sendiri di Kudus dan kebetulan bertemu dengan pemilik dari industri rumahan untuk sosis, tapi tidak kaleng-kaleng begitu dari daerah Yogyakarta. Ia sanggup untuk membuatkan sosis ukuran jumbo dan saya pesan waktu itu sekitar 10 pak, satu paknya berisi 10 biji begitu. Tentunya dengan sosis yang berkualitas tinggi karena bidikan pasar saya nanti adalah penggemar-penggemar sosis yang memiliki cita rasa yang luar biasa. Cukup berani memang saya waktu itu karena saya melihat memandang sekitar saya orang makan sosis dengan sosis yang kecil-kecil harga murah dengan saus seadanya. Namun di sisi lain saya juga melihat bahwa cara hidup orang sudah berubah, orang sudah mulai suka dengan cara hidup yang sehat, makanan yang cukup bagus, sehingga ini yang membuat saya mengambil keputusan untuk membuat usaha sosis. Saya membuat saus sendiri, kebetulan saya memiliki sedikit keahlian di bidang itu. Dan gelar pertama produk saya pasarkan di Car Free Day. Waktu itu saya tidak paham jualan di Car Free Day harus bagaimana. Saya gelar saja di depan KFC Kudus. Ternyata di situ daerah kering, tidak boleh untuk makanan. Dan saya nekat saja. Kemudian saya suruh bakar Mas Al begitu. Kebetulan ada ponakan saya. Bakar 3. Coba kita rasakan sosis kita. Kebetulan saat itu kita langsung saja main try and error begitu, tapi di luar dugaan pada waktu mahasiswa tadi saya membakar dan selesai, ternyata orang sudah berantri untuk membeli sosis. Alhasil kita sendiri tidak jadi merasakan sosis yang kita bawa waktu itu sekitar 5 pak ludes dalam waktu sekejap. Saya pelajari bisnis tadi dengan seksama. Saya minta izin di Car Free Day. Jualan di malam hari pun kami lakukan di pinggiran jalan. Dan berkembang melibatkan banyak karyawan, terutama teman-teman dari Tunarungu Kudus. Dan hasilnya begitu luar biasa. Kita dapat 3 tempat di Car Free Day. Dan bervariasi di dalam produknya, topping-topping semakin bertambah dan merambah kepada produk lainnya.
Saya cukup bangga waktu itu karena kita adalah pionir sosis jumbo di kota Kudus. Dan untuk mengembangkannya, kita mencoba membuat suatu konsep yang lebih hebat yang dulunya hanya menggunakan meja di pinggir jalan. Sekarang kita buat konsep yaitu dengan menggunakan mobil. Waktu itu kita pilih VW karena unik, juga cukup besar untuk jualan, cukup lapang dan sangat menarik. Beberapa konsep makanan kita buat dan beberapa diantaranya melejit seperti bubur ayam kusiko bento yang kami jual di pagi hari di pinggir jalan, di trotoar. Karena di pagi hari tidak boleh jualan, kita tidak menggelar meja, hanya konsep dibawa pulang. Selain itu, seblak, awalnya ada seseorang pegawai bank begitu menitipkan seblak dalam bentuk seperti pop mie, harganya cukup mahal, 15.000 waktu itu, dan saya ajak dia sebenarnya untuk membuat konsep seblak yang lebih fresh begitu. Namun dia tidak mau dan akhirnya saya coba pelajari, saya buat seblak sendiri dan hasilnya wow, meledak. Bendera atau brand yang kita buat untuk bisnis kuliner kita adalah Menesto, seakan-akan Italiano tetapi sebenarnya berciri khas Kudus yang artinya menara inspirasi resto. Menesto pun menjadi pionir dalam kuliner seblak di Kudus dan alhamdulillah mampu menjadikan inspirasi bagi teman-teman yang mau berbisnis yang sama. Itulah sebuah contoh yang saya ambilkan dari diri saya sendiri. Masih banyak sekali contoh yang luar biasa lebih hebat di luar sana mengenai memahami peluang. Peluang bisa berarti sesuatu yang memang belum sama sekali diambil oleh orang lain, tetapi ada potensi besar di situ. Dan peluang yang lain adalah sudah dilakukan oleh orang lain, tetapi masih ada potensi pasar yang besar. Kita bisa merebut pasar itu, membuat satu konsep yang lebih kreatif, lebih luar biasa, lebih diterima oleh konsumen. Ide itu sangat berkaitan dengan peluang. Anda tidak bisa membuat ide kreatif menurut Anda sendiri. Aku punya ide bagus, aku punya barang bagus, aku punya jasa yang luar biasa, tetapi kenyataannya pasar tidak mampu merespon itu. Kondisi sekarang ini begitu luar biasa, semoga kita bisa memaklumi, merasa bersyukur di dalamnya. Ada wabah virus corona COVID-19 yang banyak melumpuhkan banyak usaha, termasuk industri perhotelan. Saya memberikan contoh ada peluang di dalam kondisi seperti ini. Bagaimana peluang tersebut mampu direspon masyarakat dengan cara-cara yang tepat dan bertanggung jawab. Syaratnya adalah, yang terpenting adalah pertama kali produk itu benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Yang kedua, produk atau jasa tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Maksudnya tidak kaleng-kaleng gitu. Yang ketiga, tidak bohong. Produk tersebut harus bisa dipercaya oleh masyarakat atau konsumen. Misalnya peluang membuat disinfektan. Sekarang orang lagi butuh produk itu untuk mensterilkan barang-barang. Anda membuat dengan cara yang tepat, misalkan mulai dari air, menggunakan air yang bebas bakteri, misalkan dengan menggunakan kemasan isi ulang bermerek, serta bahan-bahan lain yang berkualitas, efektif, dan ramah lingkungan. Dan hasilnya pun teruji efektif, misalkan diperiksakan ke lab. Namun kendalanya kembali lagi pada pesaing, tidak sekedar pesaing dengan merek yang
bagus, namun bisa muncul produk-produk lain dengan produk yang sembarangan, menggunakan bahan baku yang tidak direcommended misalkan, tapi bisa menciptakan harga murah dan orang bisa lari ke produk seperti itu. Oleh karena itu di dalam bisnis kita harus mengenal manajemen. Yang terpenting dalam manajemen adalah pertama produk. Misalnya tadi kita membuat suatu produk yaitu disinfektan dengan cara yang bagus, kemudian dikemas dengan bagus, diberi merek untuk menciri khaskan produk Anda. Selanjutnya harga, kita tahu harga adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli. Bagaimana produk itu sampai ke konsumen, tentu kita harus pertimbangkan harga itu. Harga jangan di bawah harga pokok, tentunya kita merugi. Ada markup berkaitan dengan keuntungan, memberi keuntungan juga kepada orang lain, misalkan untuk distribusi dan sebagainya. Oleh karena itu, di dalam strategi mengenai harga, kita harus berpikir seefisien mungkin namun bertanggung jawab. Misalkan mencari supplier bahan baku yang murah, teknik produksi yang tepat, dan sebagainya. Selanjutnya adalah promosi. Mau tidak mau, suka tidak suka, orang dipengaruhi oleh promosi. Ini menjadi harga mati untuk manajemen promosi harus ada. Misalkan dalam contoh tadi kita membuat produk disinfektan yang berkualitas dan ramah lingkungan, orang tidak akan mengenal produk kita, tidak tahu produk kita berkualitas dan ramah lingkungan kalau kita tidak promosi. Dengan promosi kita bisa mengenalkan produk kita kepada calon konsumen. Dengan promosi kita bisa mengedukasi konsumen terhadap produk kita. Dengan promosi orang bisa percaya kepada produk kita. Contoh yang lain yang mudah dipahami, mau tidak mau, suka tidak suka, kita dipengaruhi oleh promosi seperti iklan. Dan menjadi percaya karena iklan. Misalkan Anda pergi ke rumah saudara kemudian disuguhi minuman dengan nama Eco Tenan, Anda nggak pernah lihat iklannya, tentu Anda ragu-ragu untuk meminumnya. Hal terakhir yang harus dan penting untuk dipikirkan di dalam bisnis adalah place. Gampangnya untuk memahami place adalah bagaimana produk itu bisa sampai ke konsumen. Misalkan kita mengartikan place itu sebagai tempat, kita mencari tempat yang strategis, tempat yang mendekati pasar. Place juga bisa diartikan sebagai distribusi, bagaimana kita mencari distribusi yang tepat, yang efektif, yang efisien. Misal dalam sisi produsen, kita ingin memangkas biaya distribusi yang mahal, kita menggunakan online, dan apabila itu benar-benar terbukti efektif bisa kita terapkan. Lalu bagaimana cara menjadikan peluang dan mewujudkan ide kreatif kita menjadi usaha yang berhasil? Cara yang lebih tepat adalah melakukan langkah yang strategik. Langkah strategik yang pertama adalah membuat visi. Visi berbentuk kalimat yang merupakan impian, harapan yang indah, yang harus menjadi nafas kita sebagai pemilik, nafas bagi karyawan, dan orang lain di luar perusahaan melihat perusahaan itu memiliki harapan yang mulia. Karena merupakan nafas harus dijiwai oleh masing-masing anggota di dalam organisasi perusahaan, visi ini harus berbentuk kalimat yang ringkas. Coba kalau panjang, menghafalkan aja susah, bagaimana dijiwai. Sebagai contoh, kita membuat disinfektan tadi,
menggunakan misi efektif dan bersahabat. Langkah kedua adalah membuat misi. Bagaimana sih langkah yang lebih jelas untuk mewujudkan visi tadi? Misi berbentuk kalimat yang lebih teknis daripada misi yang sekedar kalimat berbentuk impian. Misalkan menciptakan produk disinfektan yang efektif dan ramah lingkungan. Langkah ketiga adalah menetapkan tujuan. Tujuan berbentuk kalimat yang lebih konkret lagi bagaimana misi perusahaan itu bisa tercapai. Misalnya mengacu contoh pada misi sebelumnya, tujuan yang pertama mengelola bahan baku dengan teliti. Kedua, membuat produk yang berkualitas. Ketiga, melakukan promosi melalui iklan sosial media. Keempat, melakukan pelayanan yang cepat. Langkah strategik yang keempat adalah target atau sasaran. Sasaran berisi perencanaan agar tujuan-tujuan di dalam perusahaan itu bisa tercapai. Perencanaan ini harus berjalan. Pertama, kita membuat struktur organisasi. Bagaimana masing-masing tujuan perusahaan itu bisa tercapai, siapa yang melakukannya, perlu banyak bagian atau tidak, dan sebagainya. Setelah tugas wewenang dibuat, kemudian diarahkan atau melakukan koordinasi bagaimana masing-masing personil bisa bekerja, masing-masing bagian bisa bekerja sehingga seluruh tujuan dari organisasi tadi bisa berjalan. Dan tidak boleh dilupakan adalah pengawasan. Pengawasan secara rutin dan terus-menerus agar semuanya berjalan dengan lancar. Untuk menjalankan tujuan-tujuan perusahaan ada pertanyaan penting, siapa, kapan, dan bagaimana. Untuk lebih jelasnya saya berikan contoh mengacu pada tujuan ketiga, melakukan promosi melalui iklan pada sosial media atau media sosial. Siapa yang bertugas untuk mengambil gambar produknya, kapan waktunya, bagaimana caranya, semuanya harus ditentukan. Selanjutnya, siapa yang bertugas menggrafis, kapan target selesainya, bagaimana bentuk grafisnya, semuanya harus ditentukan. Lebih lanjut lagi, siapa yang bertanggung jawab untuk menerbitkan iklan tersebut, kapan waktu yang tepat, timing yang tepat, kemudian bagaimana caranya, tempatnya mana saja, sosial media yang digunakan apa saja, dan sebagainya. Sekian penjelasan saya mengenai ide dan peluang usaha. Cepat saja dipraktekkan, jangan patah semangat meskipun kondisinya seperti ini. Berpikir cerdas, justru kita bisa melihat di sini banyak peluang. Akhirnya sebuah kata-kata bijak. Bila ada orang-orang yang menasihati Anda, anggaplah mereka sebagai malaikat-malaikat yang mengarahkan Anda untuk menjadi sukses. Dan bila ada orang yang nyinyir, menggoyahkan Anda, anggaplah diri Anda telah memiliki cermin. Dan orang-orang itu seperti setan yang bercermin pada Anda. Terima kasih atas semua perhatian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.